Guskon and CV Comments sudah datang kembali di channel YouTube-nya Hertoni. Salah satu hal yang paling penting dalam urusan bekerja atau studi di luar negeri adalah dalam hal dukungan moral dan juga finansial dari saudara tercinta kita di tanah air Indonesia. Sure, untuk dukungan moral itu gampang dengan cara WhatsApp atau dengan cara berpelukan sebelum berangkat. Namun, dalam hal finansial, inilah dimana segala sesuatunya agak gampang. Contohnya, dalam kasus saya seperti untuk kuliah di Jerman, saya harus mentransfer uang sejumlah lebih dari 10.000 euro ke rekening blokir yang ada di Jerman agar saya bisa membuat visa di kedutaan Jerman. Atau misalnya nanti saya mau mendaftar perguruan tinggi negeri, itu saya juga harus membayar ratusan euro agar dokumen saya bisa diproses. Nah, permasalahannya adalah untuk beberapa hal seperti itu, saya bisa saja membayar dengan kartu kredit. Tapi masalahnya, saya sendiri dan juga jutaan rakyat Indonesia lainnya itu tidak punya akses atau bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sebuah kartu kredit. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan ditransfer. Nah, tapi transfer ke luar negeri itu pun juga punya masalahnya tersendiri. Yang pertama adalah kita harus pergi ke bank untuk melakukannya. Padahal di masa wabah seperti ini, atau kita misalnya sedang sibuk bekerja, atau kita benar-benar mager, pastinya berada di tempat masing-masing adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini. Tapi yang paling nyebelin adalah dalam hal habis uang dan juga habis waktu. Karena transfer untuk seperti ini itu sangat tidak murah. Belum lagi di negara tujuan, bank yang memiliki rekening tujuan tersebut akan memakan sebagian dari uang yang dikirim, sehingga akhirnya dana yang diterima itu tidak sebesar yang diharapkan. Contohnya, aku sendiri waktu kirim ke Jerman itu orang tua saya dibebankan biaya sebesar 100.000 rupiah, tapi kalau misalnya mau diproses pada hari yang sama, harus datang pada sebelum waktu tertentu dan juga akan dibebankan biaya ekstra. Tapi belum sampai di situ, ketika uangnya akhirnya nyampe di rekening saya, bank yang memiliki rekening saya itu memakan uang sebesar 30 euro. Bayangin, 30 euro itu bisa untuk makan saya sama 1 minggu lebih, tapi dimakan begitu saja oleh bank saya. Nah, pasti ini masalah yang benar-benar bikin banyak orang jengkel. Solusinya gimana? Sekarang zaman semakin modern kan, jadi banyak banget perusahaan fintech yang mulai menawarkan berbagai solusi untuk salah satunya masalah mengenai penerimaan uang ini. Dan untuk itu, aku kebetulan menemukan sebuah produk dan aku kebetulan bekerjasama dengan produk ini, namanya adalah Transfast. Jadi Transfast ini adalah suatu layanan remitansi untuk tujuan transfer uang dari Indonesia ke luar negeri. Gampang karena pada prinsipnya itu adalah kita yang berada di Indonesia tinggal memanggil aplikasi Transfast ini untuk transaksi, lalu kita transfer uang kita dalam mata uang rupiah ke bank mitra kerjasama Transfast di Indonesia, lalu mereka mengirimkan notifikasi kepada bank mitra mereka di negara tujuan, lalu bank tersebut akan mentransfer sejumlah uang yang kita minta untuk dikirim kepada rekening tujuan dalam mata uang yang sama. Nah, berarti ini pastinya murah, cepat, dan juga aman. Nah, kok bisa begitu? Murah karena coba dibandingin dengan biaya ratusan ribu yang dibebankan oleh bank dan juga dimakan oleh bank pemilik rekening tujuan, kita di Transfast ini dibebankan biaya flat. Mau bayar 1 juta, 10 juta, atau 100 juta, biayanya itu tetap sama. Dan terlebih lagi, kalau kalian misalnya mau pakai kode dari aku, yakni Hertoni, HERRTONI, kalian akan dibebankan gratis biaya transaksi untuk transaksi pertama kalian. Artinya adalah misalnya kamu transfer 10 juta rupiah ke Jerman, kalian masukin kodenya aku, kalian tidak perlu membayar uang 74.000 rupiah yang biasa dibebankan untuk transaksi ke Uni Eropa. Mereka gratis. Dan ini juga berlaku untuk transaksi ke mata uang lainnya. Nah, mudah juga karena dia sekarang bekerja sama dengan lebih dari 50 negara yang kebanyakan diantaranya pun juga ada diaspora Indonesia, di mana banyak sekali orang yang berkuliah di sana. Contohnya seperti Singapura, Malaysia, Australia, Korea, Jepang, Hong Kong, India, termasuk juga Turki, negara Uni Eropa, Inggris, dan bahkan hingga Amerika Serikat. Dan transaksi di Transfast itu juga cepat karena biasanya transfer ke luar negeri lewat bank itu bisa membutuhkan 2 hari kerja, 3 hari kerja, atau bahkan bisa seminggu, atau bahkan 2 minggu. Tapi kalau misalnya kita melakukan Transfast ini untuk transaksi, contohnya di negara Jerman atau Uni Eropa lainnya, uangnya akan sampai paling telat
1 hari kerja setelah kita mengirimnya. Dan bahkan untuk beberapa negara tertentu, uang tersebut bisa langsung diterima pada saat itu juga. Pastinya ini opsi yang sangat bagus dong, apalagi kalau kita misalnya benar-benar darurat perlu kiriman uang dari Indonesia. Nah sekarang, aman atau enggak sih pakai ini? Ini semua sudah dijamin oleh BI dan juga PPATK. Jadi dalam artian bahwa Transfast ini tidak akan berani-beraninya bandel tilep uang yang dikirim ataupun juga membebankan biaya yang tersembunyi. Karena kalau misalnya mereka melakukan salah satu dari kedua hal ini, pasti sudah akan mendapatkan omelan dari otoritas moneter Indonesia, yakni Bank Indonesia ataupun juga PPATK. Nah, sekarang enough talk. Sekarang gimana coba cara saya melakukan transaksi dan gimana cara saya coba mendaftarnya? Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Transfast terlebih dahulu. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa aku dapat transaksi. Kalian kalau misalnya mau masukkan kode aku untuk mendapatkan gratis transaksi pertama, silakan klik kolom referral. Nah, sekarang gimana nih caranya aku mau kirim uang? Misalnya, aku mau kirim 20 juta rupiah ke negara Jerman. Di sini adalah jumlah yang akan didapatkan ke rekening tujuan. Yang dipotong Transfast hanyalah biaya transaksi sebesar Rp74.000 dan di sini juga diperlihatkan kurs yang berlaku pada saat itu, beserta biaya yang bisa dihemat jika dibandingkan dengan menggunakan bank biasa. Di sini juga terlihat berapa lama pengirimannya dan berapa biaya transaksi maksimal. Setelah itu klik send dan kemana kita mau transaksi, ke rekening perorangan atau rekening bisnis. Misalnya saya mau perorangan dan ini adalah yang ingin saya pilih. Lalu apa sih tujuan transaksi aku? Misalnya untuk tujuan biaya studi. Dan ini didapatkan dari tabungan. Dan lalu klik next. Lalu berikut adalah pratinjau sebelum kita melakukan transaksi. Nah setelah itu akan muncul informasi mengenai cara transfer uang ke Transfast agar bisa diteruskan ke rekening tujuan. Berikut adalah nama-nama bank yang mempunyai rekening Transfast. Nah, di sini kalian pun juga harus diingat bahwa kalian wajib mengirimkan uang tersebut dari rekening yang sama dengan nama yang dipakai untuk Transfast. Pastikan nama tersebut sesuai dengan KTP atau paspor yang digunakan untuk registrasi di sini. Dan kalau belum registrasi, silakan upload bukti KTP, paspor, dan juga selfie dengan dokumen yang sama. Kalau sudah, silakan upload resipnya. Dan berikut adalah contohnya, kalian bisa silakan upload bukti transaksi, boleh screenshot jika menggunakan HP atau foto, udah deh. Nah itu dia tadi adalah bagaimana cara kerja layanan Transfast untuk pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri. Dan kalau misalnya setiap saat kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa silakan hubungi Transfast melalui nomor WhatsApp di bawah ini pada hari kerja pagi hingga sore hari. Sekali lagi, kalau misalnya kalian mau menggunakan Transfast ini secara gratis di transaksi pertama kalian bisa langsung masukkan kode transaksi aku, yakni Hertoni, HERRTONI, dan kalian tidak akan dibebankan biaya untuk transaksi pertama kalian. Dan akhir kata, semoga produk ini berguna buat kita semua. Kalau misalnya suka video ini dan juga produk ini, silahkan tekan tombol like-nya, dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya seputar belajar bahasa Jerman, vlog soal kehidupan di Jerman, dan juga soal kuliah di Jerman. Terakhir kata, aku Hertoni undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tschüss!